Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Rifai, mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komputer Universitas Budi Luhur. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait tugas video 2 jaringan komputer. Oke, kita langsung mulai kepada videonya. Oke, untuk tugasnya saya taruh di sebelah sini agar nyaman dilihat. Oke, kita ikuti semua instruksinya satu persatu. Nah, di sini ada perintah untuk kita ubah menjadi apa nih, simulasi. Kita pilih yang ini. Nah, kemudian kita lanjutin lagi perintahnya. Kita hanya memilih HTTP aja ya. Kita bersihin ininya. Kita hanya pilih HTTP di sini. Kita show on, kemudian edit filter. Kita pilih HTTP. Oke, kemudian di X, kita lanjut lagi ke langkah selanjutnya. Di sini kita buka web client, buka web browser, kemudian masukkan osi.local ini. Kita buka client, kemudian kita geser sedikit. Nah, kita pilih desktop, web browser. Oke, kita tunggu sebentar, mohon maaf. Agak sedikit lambat. Oke, kita masukkan di sini. Yang tadi di awal kita pencet go. Kemudian di sini kita forward saja. Oke, kita forward. Nah, muncul di sini ada 4 pesan terkirim. Kemudian kita lihat di sini, look at the web client web browser page. Did anything change? Apakah ada yang berubah? Kita lihat di sini. Oke, sini kita telah sukses ya akses ke web server. Kita X saja. Lanjutin ke langkah ketiganya. Klik the first called square box. Nah, di sini sebelumnya setelah tadi kita berhasil fast forward, kemudian kita ini muncul 4 ini, kita pilih square yang pertama. Oke, kemudian kita lihat lagi perintahnya. Nah, di sini menampilkan 2 tab, ada OC model dan juga outbound PDU detail. Kemudian, nah nih, ensure that OC model tab selected under the outlier column, ensure layer 7 box. Nah, what is the text display next to layer 7 label? Nah, di sini ada HTTP ya di layar 7 ini. Kita jawab pertanyaan yang ini. Kemudian what information in the number step directly? Nah, di sini ada HTTP client send a HTTP request the server. Kemudian langkah selanjutnya klik next layer, pilih ke layer 4 ini, kita next layer. Nah, kemudian apa? Di sini pertanyaannya, what is the DST port atau destination port? Di sini kita bisa lihat destination portnya ada di 80. Oke, kemudian klik next layer lagi. Nah, kita ke layer ketiga. Apa di sini pertanyaannya? What is the destination dash IP? Di sini dash IP-nya 192.168.1.254. Oke, kemudian kita perlu klik next layer lagi. What information is displayed at this layer? Nah, di sini kita bisa lihat. Kita next layer lagi. Nah, di sini itu berisikan apa? Source MAC address dan juga destination MAC address. Oke, kita telah jawab yang ini. Kemudian klik the outbound PDU detail. Berarti kita pilih yang di atas ini. Kemudian apa yang diminta di sini? Kata dia itu what is the common information listed under the IP section of PDU detail. Oke, kita lihat di sini IP. Nah, di sini berisikan source IP 192.168.1.1, destination IP, dan data variable length. Oke, terjawab pertanyaan yang ini. Kemudian, what is the common information pada TCP section of PDU detail? Kita lihat TCP. Nah, di sini ada apa? Source port, kemudian destination port, sequence number. Nah, ini merupakan TCP detail dari OSI modelnya. Kemudian, klik the next color square box. Nah, berarti kita X dulu ininya. Kita pilih ke yang selanjutnya ini. Sesuai perintah tadi. Kita baca di sini. Setelah itu apa tulisannya di sini?
Di sini hanya only layer 1 is active, not grayed out. Nah, sesuai ini hanya port pertama aja yang aktif di sini ya. Berarti selesai yang ini, kemudian advance to next HTTP info box within the event list and click the color square box. Nah, ini berarti kita X dulu, kita klik yang ini sekarang. Nah, kita lihat di sini apa saja perbedaan yang bisa kita lihat di sini. Nah, di sini bisa dilihat comparing the information display in the in-layer column with the out-layer. What are the major difference? Nah, pertama kalau kita lihat di sini, pada in-layer kita bisa lihat dari layer 1, layer 2, layer 3, layer 4, layer 7. Pada out-layer, dia dimulai dari layer 7, 4, 3, 2, dan 1. Nah, kita bisa lihat perbedaan pada mulai port layer 2 di sini dari web server ke client server ataupun dari client server ke web servernya. Kemudian kita bisa lihat di sini ada desk IP yang berbeda yang in layer 192.168.1.254, sedangkan yang desk IP pada out layernya 192.168.1.1. Dan di sini juga ada nih destination port dan source portnya berbeda. Kita bisa lihat semua di sini, dan yang terakhir ada yang HTTP-nya. Oke, itu merupakan dari poin yang ini ya, comparing the information, sedikit perbedaan. Nah, what are the major difference perbedaannya? Terus klik the outbound PDU detail. Kita pilih yang outbound PDU detail. Kemudian di sini scroll down to HTTP section, kita scroll down HTTP section. Kemudian what is the phrase line? Nah, di sini phrase line-nya HTTP data connection close. Merupakan ini pada phrase line-nya. Nah, oke, kita lihat lagi tadi. Selanjutnya kita apa? Klik the last color square box. Nah, kita X, kita pilih yang terakhir ini. Kemudian kita lihat how many tab are display with this event and way. Nah, di sini ada 2 aja yang tab yang ada. Kemudian di sini kita bisa melihat di sini hanya ada in layer-nya aja. Tidak ada apa? Out layer-nya. Kenapa begitu? Karena sudah tidak ada komunikasi lebih lanjut lagi dari client web ke server web. Makanya di sini hanya ada in layer-nya aja tanpa ada out layer-nya. Oke, itu merupakan alasannya kenapa ya. Di sini kan pertanyaannya how many tab are display with this event and why. Oke, kita langsung X aja, kita lanjut ke part yang kedua, close any open PDF information window. Sudah kita tutup semua tadi. Kemudian di sini kita ke event list filter soal. Oke, kita ini soal. Oke, di sini non event list filter, kemudian show all on. Nah, di sini bisa kita lihat ada apa aja yang muncul, what additional event type are display. Nah, kalian bisa lihat semua di sini nih. Ada banyak yang muncul. Kemudian kita juga bisa lihat di sebelah sininya nih, ada banyak DNS, ARP, dan juga TTP dan HTTP. Nah, kemudian di sini klik the freeze DNS. Kita pilih yang pertama. Kemudian the DNS client send a DNS query to DNS server. Harusnya itu isinya kita lihat di sini DNS. Kemudian kita pilih layer ke-7. Kita lihat dulu tadi pertanyaannya apa. Kita pilih layer ke-7 ya. Nah, di sini sama tulisannya the DNS to DNS server ya. Oke, kemudian yang ini kita pilihnya bukan yang itu tadi, salah pencet, sorry. DNS. Nah, the DNS client send a DNS query to DNS server. Oke ya, sama ya seperti yang di sini ya. Nih. Kemudian klik outbound PDU detail. Kita klik yang ini. Kita lihat apa di sini, name in the DNS query section. Name-nya apa? Di sini name-nya www.oc.local ya, bisa dilihat teman-teman. Nah, kemudian ini selesai, kita ke ini, klik the last DNS info color square box. Nah, kita X, kita pilih DNS yang terakhir yang ada di sini. Berarti yang ini kita pilih. Nah, kemudian apa tadi pertanyaannya? What the value address in the DNS answer. Kita berarti klik inbound-nya dulu. DNS answer-nya di IP 192, address-nya 192.168.1.254. Nah, itu jawabannya dari pertanyaan yang ini. Kemudian find the freeze HTTP event. Nah,
Kita pertama cari HTTP, kemudian pilih HTTP pertama, kemudian pilih TCP yang ada di bawahnya, seperti ini yang diminta dari sini. Kita klik. Nah, kemudian apa di sini? Baca TCP manage connection. The partition event show the communication channel has been. Nah, berarti kita perlu ke layar keempat. Nah, kita lihat di sini. Di TCP connection is successful. The device set connection state to stabilized. Oke ya, udah sesuai ya sama yang di sini ya. Nah, di sini channel has been stabilized. Oke, berarti yang F udah kejawab juga sama kita. Sekarang kita ke yang G di sini ya. Di sini ada klik the last TCP event. Nah, kita pilih yang mana last TCP. Berarti kita pilih TCP yang terakhir dari sini, yaitu yang ini. Oke, TCP di sini. Kemudian dia minta kita lihat apa? Layer 4 in the OSI model tab. Pas, layer 4 di sini. Kemudian, what is the purpose of this event? Based on the information. Nah, di sini dijelasin terkait segmen information, square number-nya, ada terkait source port-nya, dan juga destination port-nya. Itu merupakan apa yang ada di OSI apa namanya di G ini pada layer 4 ya. Oke, kemudian kita langsung aja ke sini, ke apa namanya? Challenge-nya atau ujiannya itu di sini ada. Pertama di sini based on the information that was inspect during the packet tracer capture, what the port number is the web server listening on for the web request. Nah, kalau di sini kita bisa apa? Bisa cari HTTP yang pertama. Kita klik HTTP yang pertama. Oke. Kemudian kita bisa apa? Bisa lihat ke sorry. Kita lihat di sini terkait portnya. Nah, di layar 4 dia portnya di destination port 80 dan source portnya di 1025. Ini merupakan jawabannya. Kemudian kita lihat yang selanjutnya, what port is the web server listening on for a DNS request. Nah, ini untuk DNS request-nya kita bisa kemana? Yang jelas kita ke DNS. Kita cari DNS yang pertama, kita klik. Tunggu sebentar. Kemudian kita lihat di layer keempat. Nah, destination port-nya di 53, source port-nya di 1025. Nah, mungkin untuk tugas video 2 hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan yang terlalu terburu-buru mengingat waktu. Dan terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.